Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa berucap syukur kepada Allah Ta'ala, sebab itu perintah Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan bagi siapa saja hamba Allah Ta'ala yang mensyukuri segala nikmatnya, Allah Ta'ala akan menjanjikan balasan-balasan yang berlipat ganda. Salat dan salam kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya. Sembari kita berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini izin Allah khatib untuk menyampaikan sebuah materi tentang maqasid syariah atau tujuan ditegakkannya syariat di atas muka bumi ini. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Hakim atau Maha Bijaksana. Sebab itu segala hal yang beliau tetapkan kepada umat manusia itu akan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, dan kita bisa mengambil berbagai manfaat dari syariat yang Allah turunkan kepada kita semua. Seorang ulama, Imam Syatibi, menyampaikan kepada kita, syariat Allah Ta'ala ini jika kita renungi maknanya, memberikan maslahat bagi manusia untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Imam Syatibi merumuskan maqasid syariah atau tujuan pokok ditegaknya syariat di atas muka bumi ini. Ada 5 hal yang patut kita kaji dan pelajari. Yang pertama, Allah Ta'ala menurunkan syariat ini ialah untuk menjaga agama kita. Yang kedua ialah untuk menjaga jiwa kita. Yang ketiga ialah untuk menjaga akal kita. Yang keempat ialah untuk menjaga keturunan dan kehormatan kita. Dan yang kelima, syariat ini diturunkan kepada kita semua untuk menjaga harta kita. Mari kita urai satu persatu para jemaah sekalian. Tujuan ditegakkannya syariat ini yang pertama ialah untuk menjaga agama kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-30, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, kepada agama yang lurus, fitratallah, yang sesuai dengan fitrah Allah. Allati fataran nas 'alaiha, yang difitrahkan kepada umat manusia. Pada ayat ini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa agama yang sesuai dengan fitrah manusia ialah Islam. Sebab itu Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sebab itu para jamaah sekalian, untuk menjaga agama kita ini, wujudnya, bentuknya, yang pertama ialah kita diminta untuk menguatkan agama kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, juga kepada takdir baik dan buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman diminta untuk kembali beriman. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Karena orang yang beriman
diminta untuk beriman. Dan ini menunjukkan kepada kita pula bahwa orang yang beriman itu tetap diminta untuk berpegang teguh kepada tali agama ini. Caranya bagaimana? Ialah caranya mempelajari agama ini agar memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita diminta untuk saling menasihati. Kita diminta untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah mengatakan kepada kita, serulah ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, dan kemudian berdebatlah dengan cara yang baik. Hal ini kita lakukan agar seseorang yang menyimpang dari agama ini, dengan cara dinasihati ia, penyimpangannya tidak terlalu jauh, dan ia bisa kembali untuk berpegang teguh di atas agama ini. Berikutnya kita diminta untuk menjaga agama ini sampai kita mati. Karena itu agama ini mencela, melaknat bagi orang yang murtad. Karena orang yang murtad itu ialah orang yang mengkhianati agama ini. Yang kedua, para jamaah sekalian, maqasid syariah, tujuan ditegakkannya agama ini, yaitu ialah untuk menjaga jiwa kita. Bentuk untuk menjaga jiwa kita, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menikah dengan memperbanyak anak. Dengan hal itu akan banyak sekali jiwa-jiwa manusia yang memeluk agama ini. Berikutnya, Allah Ta'ala juga mengatakan agar kita senantiasa untuk memakan makanan yang hal yang baik, yang halal, untuk melanggengkan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berikutnya, bentuk kita menjaga jiwa kita. Agama ini memberikan rukhsah, agama ini memberikan keringanan bagi orang yang memiliki uzur. Telah mafhum di tengah-tengah kita bahwa kita mengenal satu kaidah fikih. Apabila urusan dunia kita meluas, maka urusan agama kita akan menyempit. Apabila urusan dunia kita meluas, maka urusan agama kita akan menyempit. Apabila urusan dunia kita meluas dengan cara melakukan safar semisal, maka agama ini memberikan rukhsah atau keringanan. Kita boleh membatalkan puasa kita, kita boleh menjamak sholat kita, kita juga bisa bersuci menggunakan debu manakala kita tidak menemukan air. Itu semua adalah satu kelonggaran dari agama ini agar kita terjaga jiwa kita, sehingga kita semua bisa melanggengkan kehidupan di atas muka bumi ini. Yang ketiga, para jamaah sekalian, di dalam maqasid syariah atau tujuan penegakan syariah, kita semua diminta untuk menjaga akal kita. Kenapa kita diminta untuk menjaga akal kita? Sebab manusia ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan syariat di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan dalam Quran surah Az-Zuriyat, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua menyembahku. Pada ayat yang lain, Quran surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Ta'ala juga mengatakan, Inna aradnal amanatah ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dhuluman jahula. Sungguhnya Allah Ta'ala hendak menitipkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, namun mereka menolaknya. Mereka khawatir tidak mampu untuk melaksanakannya. Tetapi kemudian manusia mengemban amanah tersebut. Amanah
Pada ayat ini ialah kita diminta untuk menjalankan syariat ini. Sebab itu bentuk untuk menjalankan syariat ini Allah Ta'ala memberikan modal kita akal untuk mencernanya, untuk mengilmuinya, baru kemudian kita mengamalkannya dan mendakwahkan agama ini. Bentuk untuk menjaga akal itu, kita bisa merenungi firman-firman Allah Ta'ala sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am alal qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Quran ini, atau mereka hatinya terkunci mati? Ini merupakan satu bentuk pengingat dari Allah Ta'ala agar kita menggunakan akal kita untuk merenungi firman-firman Allah Ta'ala. Dan karena itu para jamaah sekalian, Allah Ta'ala sangat menghargai akal sehat, sangat menghargai setiap muslim yang menggunakan akalnya untuk merenungi ketentuan-ketentuan Allah di atas muka bumi ini. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh yang mentadaburi, yang merenungi firman Allah itu ialah orang-orang yang berakal. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita agar kita diminta untuk banyak-banyak berdoa, ditambahkan ilmu kita. Rabbi zidni ilman. Dan Rasulullah SAW mengapresiasi ahli ilmu itu lebih baik daripada ahli ibadah. Perbandingannya ialah seperti aku Muhammad dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Pada hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan ahli ilmu itu lebih mulia, lebih utama daripada ahli ibadah. Perbandingannya itu seperti cahaya bulan purnama yang sangat terang benderang itu dibandingkan dengan cahaya bintang gemintang yang cuma kerlap-kerlip itu. Dan bentuk kita untuk memelihara akal ini ialah kita dilarang untuk mengkonsumsi khamar, kita dilarang untuk mengkonsumsi narkoba, segala hal makanan dan minuman yang merusak akal kita. Yang keempat para jemaah sekalian, maqasid syariah atau tujuan ditegakkannya syariat di atas muka bumi ini, yaitu kita diminta untuk menjaga keturunan, menjaga kehormatan kita. Bentuknya ialah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawaj. Wahai pemuda, apabila kalian sudah ba'ah, falyatazawaj, maka menikahlah. Imam An-Nawawi menyampaikan makna ba'ah itu ada dua. Yang pertama ialah organ reproduksinya sudah berjalan. Yang kedua ialah ia mampu untuk memberikan mahar dan nafkah. Sebab itu apabila ada seorang pemuda dan pemudi yang memiliki ketentuan ini, ia dianjurkan untuk menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, sekaligus untuk melestarikan keturunannya. Dan bentuk memelihara kehormatan kita ialah kita diminta untuk menjauhi zina, kita diminta untuk meninggalkan aborsi atau qadzaf, menuduh orang berzina tanpa bukti. Itu semua dilarang oleh Allah dan Rasulnya agar kehormatan setiap muslim itu terjaga dalam kehidupan kita semuanya. Berikutnya yang terakhir para jamaah sekalian, maqasid syariah, tujuan ditegakkannya syariat di atas muka bumi ini ialah kita diminta untuk menjaga harta kita. Rasulullah SAW menyampaikan, ni'mal malu soleh li rajulus soleh. Sebaik-baik harta ialah ketika digenggam oleh orang soleh. Sebab apabila harta itu digenggam oleh orang soleh, ia akan menggunakannya untuk sesuatu hal yang manfaat bagi dirinya dan orang lain, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berwakaf, untuk berzakat. Dan apabila harta itu malah dipegang oleh orang yang bodoh, maka ia akan menggunakan harta itu untuk keperluan yang foya-foya.
sehingga harta itu menjadi mubadir. Rasulullah SAW juga mengatakan kepada kita, nikmal aunu ala taqwallahi bil mali. Sebaik-baik untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala ialah dengan menggunakan harta. Maka apabila orang itu memiliki harta, ia akan terjaga wibawanya. Apalagi orang yang memiliki harta itu berilmu, pasti ia akan menggunakan harta itu untuk sebaik-baiknya. Dan bentuk untuk memelihara dan menjaga harta kaum muslimin itu ialah kita dilarang untuk mencuri, kita dilarang untuk melakukan riba, sehingga harta itu bisa bermanfaat di dalam kehidupan umat manusia. Demikian para jamaah sekalian khutbah pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, pada khutbah pertama tadi khatib menyampaikan kepada kita semuanya tentang tujuan ditegakkannya syariat di atas muka bumi ini. Ialah yang pertama, kita tujuannya ialah untuk menjaga agama kita. Yang kedua, tujuannya ialah untuk menjaga jiwa-jiwa kita. Yang ketiga, syariat itu diturunkan di tengah-tengah kita ialah untuk menjaga akal kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga harta kita. Semoga kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah Ta'ala melapangkan segenap urusan hidup kita, memudahkan diri kita untuk menegakkan agama ini sesuai dengan taraf kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ahsilana dunyana lati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana lati ilaiha ma'aduna wa salil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa salil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadiyas sholihin. Allahumma afini fi badana, Allahumma afini fi sam'ina, Allahumma afini fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan dal maut wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afaa inda hisab. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina wa ahlus sunnah fi Suriah, fi Filistin, fi Yaman, fi Kashmir, fi Rohingya, في
في Uyghur, في Indonesia, في كل مكان وفي كل زمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولا ذكر الله.